Terus. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, teman-teman yang saya banggakan, dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. On this occasion, I will tell the story about Umar bin Khattab, si pembenci jadi si pembela asli Tito. Sebelum memeluk agama Islam, Umar dikenal sebagai salah seorang yang gigih menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu tradisinya adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan, karena pada masa zaman jahiliyah memiliki anak perempuan dianggap sebagai aib yang tidak diinginkan. Gambaran kehidupan Umar adalah gelap, suram. Umar adalah si kira, pengembara unta, memiliki badan besar, kekar, jago gulat. Ia gila akan wanita jelita dan gila akan meminum minuman khamar. Tuhan Lat dan Uzza ialah sesembahannya. Ayahnya yang miskin dan pemarah seringkali menghajarnya. Itu diperjelas dalam buku yang berjudul Umar bin Khattab, menjelaskan bahwa Khattab ayah Umar adalah salah seorang yang kasar dan keras. Hal itu juga langsung dideskripsikan oleh Umar, bahwasanya ia berkata, "Aku pernah mengembarakan ternak Khattab di tempat ini. Yang ku ketahui dia adalah seorang yang kasar dan keras." Tutur Umar ketika melewati sebuah tempat yang dipenuhi oleh rimbunnya pohon yang disebut dengan Dajnan. Semasa anak-anak, Umar adalah salah satu dari banyaknya orang yang sempat belajar baca tulis. Karena belajar baca tulis pada zaman jahiliyah adalah sesuatu hal yang jarang dan sangat sulit untuk ditemui. Bahkan orang tua mereka malah menghindarkan dan menjauhi anak-anaknya untuk belajar. Nauzubillahi min dzalik. Ketika tumbuh menjadi seorang pemuda, Umar memiliki postur tubuh yang besar, gagah, kuat, dan ia juga adalah ketika Auf bin Malik melihat orang-orang yang berdiri sama tinggi, hanya ada satu orang yang tingginya jauh melebihi mereka. Bila mana ada yang bertanya, siapakah orang itu? Maka Umar bin Khattab lah jawabannya. Seperti pemuda-pemuda lain dan laki-laki lain di Makkah, Umar sangat gila akan minuman-minuman keras, sangat gila akan gadis-gadis cantik, sehingga dalam keadaan teler ia mencari orang-orang kaum hamba sahaya untuk menjadi sasaran kenikmatan dia. Sehingga para penulis biografinya pun sepakat bahwa Umar adalah salah seorang ahli meminum minuman keras dan salah seorang ahli mencumbu perempuan. Tapi hal yang demikian memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah seringkali menggoda perempuan. Dan para penyair-penyair zaman dahiliyah sangat lihai dan sangat jago dalam memainkan kata-kata untuk merayu perempuan. Astagfirullahaladzim. Ketika dewasa, Umar yang memiliki postur tubuh besar, gagah, tinggi, sehingga ia ditakuti oleh kaum Quraisy. Bagaimana tidak? Karena sifatnya yang kejam terhadap orang-orang, kasar terhadap orang-orang, bahkan tak luput dari adiknya sendiri, yaitu Fatimah. Pernah suatu kejadian ketika Umar mengetahui bahwa adiknya telah berkhianat dengan memeluk ajaran Islam. Suatu ketika Umar hendak mengunjungi rumah Fatimah, Umar mendengarkan salah sebuah perbincangan antara Fatimah, Said suami Fatimah, dan salah seorang sahabat Nabi. Setelah mendengarkan percakapan tersebut, Umar pun marah. He's angry. Dia masuk ke dalam rumah Fatimah dengan nada keras dia berbicara. Aku tahu bahwa kalian telah berkhianat dariku, dan bahwa kalian telah mengikuti ajaran Muhammad. La takzibatuni. Dalam keadaan marah, he's angry, yang mendorong Fatimah mengangkat Said
dan mengajarnya secara habis-habisan. Saking ganasnya Umar kala itu. Di sisi lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat kepada Umar ya Allah, agar dia diberi kenikmatan dan diberi petunjuk untuk mulai menerima dan memasuki Islam ya Allah. Dari doa Nabi yang begitu muhtazab, Allah pun langsung mengabulkan permintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari yang sama, setelah Umar menghajar habis-habisan Sa'id, ia pun merenungi nasibnya, merenungi sikapnya. Setelah ia memperhatikan, ia melihat bahwa Fatimah menggenggam ayat-ayat Al-Quran. Ia pun menghampiri Fatimah, merebut ayat tersebut dan membacanya dengan lembut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimma khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Shadaqallahul azim. Setelah membaca ayat tersebut, hati Umar bergemuruh, bergetar, bagaikan seekor ikan kecil yang berenang di lautan samudra lepas, bagaikan seekor hewan yang hidup tanpa induknya. Setelah Umar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Umar mulai menerima Islam sekaligus memasuki agama Islam, Nabi Muhammad SAW yang asalnya berdakwah secara syir, secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, kini dia telah berani berdakwah secara terang-terangan karena dia tahu bahwa tidak ada yang berani menentang kepada Umar. Sungguh, Umar yang asalnya salah seorang kaum kafir telah menjadi as-sabiqul al-awwalun, khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, mendapatkan gelar As-Siddiq yang memiliki arti yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang salah dan yang benar, sekaligus dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hubungan kisah yang saya sampaikan antara Umar bin Khattab, si pembenci dari pembela, dan Khulafaur Rasyidin sebagai teladan pemuda muslim adalah bahwa kita harus hidup lebih baik dari hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Tinggalkanlah sesuatu hal yang buruk. Ikuti ajaran Islam dengan benar. Berdoalah kepada Allah jika kita menginginkan sesuatu. Dan bila mana terwujud, jangan lupa untuk terus bersujud. Thank you for your attention. I hope what I have conveyed can be perspective where you are. Imam Syafi'i berkata bahwa ketika kamu mendapatkan ilmu baru, kamu akan mengetahui bahwa bodohnya dirimu. Maka belajarlah seakan kau akan hidup selamanya, dan beribadahlah seakan kau akan mati besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.